Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-125, 126 dan 127 dari surah At-Taubah, yaitu hampir kita berada di penghujung surah, yang mana ketiga ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu apabila pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan tentang sahabat Nabi yang bersama Nabi betul-betul beriman bersama dengan Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, imannya sejati. Namun ada yang bersama dengan Nabi tetapi sebenarnya mengaku beriman bersama Nabi, tetapi sebenarnya memendam dan menyimpan kekufuran. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Terlihat dalam pembahasan ayat sebelum ini, yaitu ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, orang-orang yang beriman yang sejati keimanannya, mereka ikut bersama dengan Rasul dalam perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang sangat berat sekali karena tempatnya jauh, musim panas, kemudian logistik, yaitu perbekalan untuk perang itu sangat terbatas sekali, kendaraan pun juga kurang, berat sekali. Kemudian musuh yang dihadapi pula musuh yang sangat berat, yaitu Romawi, yaitu negara adikuasa pada masa itu. Sementara negara yang dibangun oleh Rasulullah masih baru negara yang mulai baru berumur, baru berdiri, yaitu baru berumur 8 tahun. Dan belum seberapa orang-orang yang bersama dengan Rasul, masih berada di kawasan kota Madinah saja. Sementara Romawi ketika itu sudah menguasai Eropa, bahkan sudah sampai ke sebahagian Asia. Itu yang dihadapi. Maka yang ikut bersama Rasul betul-betul orang-orang yang terbukti keimanan mereka. Nah, ada 80 orang lebih tak mau ikut berperang bersama Rasul. Mereka tetap bertahan di Madinah. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Ini sudah diceritakan dalam ayat-ayat sebelum ini. Kemudian juga diceritakan bahwasanya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang merusak perbarisan umat Islam, merusak kebersamaan yang ada di kalangan umat Islam. Sudah ada masjid di kota Madinah, yaitu Masjid Quba, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Tak jauh dari masjid itu orang-orang munafik membangun satu lagi masjid.
yaitu Masjid Dirar namanya, yaitu mendatangkan kemudaratan, keburukan ke atas umat Islam, yaitu merusak persatuan umat. Kemudian juga yang mereka kerjakan di masjid itu bukannya ketaatan kepada Allah, tidak, kemaksiatan, maka kekufuran yang mereka kerjakan, wa kufran. Kemudian juga mereka membangun masjid itu untuk memecah belah barisan umat Islam, wa tafriqam bainal muslimin. Mereka memecah belah orang-orang Islam, yaitu bagaimana umat Islam itu antara satu dengan yang lain terpecah-pecah sehingga hilang kekuatan. Maka tujuannya buruk. Namun ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, turun ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya Rasul jangan sholat di masjid itu, meskipun Rasulullah telah berjanji untuk sholat di masjid itu sebelum berangkat, seperti yang sudah kita sampaikan sebelum ini. Kemudian bukan hanya Rasulullah dilarang untuk tidak sholat di masjid itu, tetapi juga berdasarkan wahyu Rasulullah memerintahkan beberapa orang para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Wah, itu heboh itu, menghancurkan masjid. Ya, menghancurkan masjid, karena masjid itu dibangun tidak untuk mendapatkan redha Allah, tetapi untuk mengikuti kehendak hawa nafsu, yaitu memecah belah barisan kaum muslimin. Karena itulah kehendak hawa nafsu orang-orang munafik. Setelah dihancurkan, tempat itu diperintahkan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Jadi jangan difahami tempat itu tempat yang baik, mulia, tidak. Itu tempat yang buruk, tempat yang tercela. Diterangkanlah tentang sifat-sifat orang munafik sebelum ini, sebagaimana juga diterangkan tentang sifat orang-orang beriman. Sekali lagi di 3 ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan pula tentang keadaan orang-orang munafik itu seperti apa. Bermakna ayat-ayat ini ayat-ayat yang lebih menjelaskan lagi tentang orang-orang munafik. Mengapa begitu banyak ayat-ayat menjelaskan tentang orang munafik? Supaya kita mendapat petunjuk lebih banyak. Supaya kita mendapat petunjuk lebih banyak, membuat kita menjadi berhati-hati. Karena rupanya kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ini orang munafik yang ada di tengah kita ini. Maka kita pun menjadi berhati-hati dan berwaspada. Apabila pada masa Rasulullah dahulu ada orang-orang munafik, maka pada masa sekarang pun juga ada orang-orang munafik. Pada masa Rasulullah dahulu, orang-orang munafik itu hadir juga ke majlis ilmu Rasulullah. Ini yang diterangkan dalam ayat yang ke-125. Jadi ketika berada di majlis ilmu, di pengajian Rasul, orang munafik itu ada. Kemudian orang munafik itu untuk mengeluarkan kata-kata tak berani. Jadi sesama mereka itu mereka bermain mata. Jadi ketika ada ayat turun, mereka tak suka apabila ada ayat turun. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat tersebut atau menjelaskan ayat tersebut, nanti orang munafik itu sesama mereka lirik melirik. Apa lirik itu? Bermain mata sesama mereka. Yang sebenarnya mereka bermain mata sesama mereka itu adalah untuk mengolok-olok ayat Al-Quran yang turun, atau mengolok-olok Rasulullah yang menyampaikan ayat Al-Quran itu. Kedua-duanya adalah mengolok-olok kebenaran. Mengolok-olok Al-Quran, Al-Quran kebenaran. Mengolok-olok Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, itu pun juga adalah kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang mengolok-olok kebenaran. Itulah keadaan orang-orang munafik. Jadi kalau kita jumpai pada hari ini ada orang yang mengolok-olok kebenaran, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, mengaku juga beragama Islam, ini sudah ada tanda ini. Tanda apa? Tanda kemunafikan. Maka berhati-hati, berwaspada.
apabila menjumpai ada orang yang mengolok-olok kebenaran. Apapun kebenaran yang ada dalam Al-Quran, syariat-syariat Allah yang ada dalam Al-Quran tak boleh diperolok-olok. Kadang-kadang tidak ia sukai, ia tidak menyukainya karena kebodohannya, atau karena dia sudah diracuni oleh propaganda musuh, atau mungkin juga ada penyakit di dalam hati, mungkin penyakit dengki, penyakit kemunafikan yang ada dalam hati, kekufuran yang tersimpan dalam hati, itu yang membuat mereka mengolok-olok kebenaran. Hati-hati. Ada tidak pada hari ini kita dengar orang yang mengaku beragama Islam namun mengolok-olok kebenaran yang ada di dalam Al-Quran? Oh ya, ada banyak sekali. Kalau kita tanya, bapak beragama Islam, ibu beragama Islam? Iya. Tetapi dari perkataannya, dari perbuatannya mengolok-olok agama Islam. Sebenarnya Allah memberi peluang kepada mereka itu untuk bertaubat. Allah tangguhkan kematian mereka, kemudian Allah timpakan kepada mereka siksaan, ujian. Tujuannya adalah supaya mereka mengambil pelajaran. Fikirkan dengan akal yang jernih, dengan akal yang waras, dengan hati yang bersih. Nah, apabila mereka bersedia berbuat demikian, maka boleh jadi akan menghantarkan mereka kepada bertaubat, memperbaiki diri, kemudian beriman dan mati dalam keimanan. Tapi rupanya yang disebutkan dalam ayat ini 126, rupanya ada orang-orang munafik yang tidak mau memperhatikan ujian-ujian yang ditetapkan ke atas mereka itu sebagai pelajaran yang mesti difikirkan, diperhatikan. Coba apa hikmahnya, coba fahami apa kandungannya, apa nilai yang ada dalamnya. Hendaknya membuat hati mereka menjadi lunak, kemudian mereka bertaubat. Tapi dalam ayat ini disebutkan mereka tidak mau bertaubat. Oh, bermakna kokoh dalam kekufuran. Mestinya kokoh dalam keimanan. Ini pula kokoh di dalam kekufuran sehingga mati dalam keadaan kafir. Nah, berarti kalau mati dalam keadaan kafir, bagaimana nasib setelah itu? Akan menjalani siksaan demi siksaan. Kemudian berikutnya lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir ini apabila mereka duduk di dalam pengajian, yang di dalam pengajian itu ada ayat Al-Quran disebutkan, mereka tak mampu bertahan lama. Mereka ingin segera berdiri kemudian pergi. Tapi untuk berdiri dan pergi pula takut nanti tidak dituduh, tidak disebut sebagai orang-orang beriman. Takut nanti dituduh ini orang munafik ya. Orang munafik takut juga rupanya dituduh sebagai munafik. Maka orang-orang munafik itu berusaha menyembunyikan kemunafikannya. Maka kadang-kadang orang munafik ini kita lihat lebih taat dari orang-orang beriman yang sebenarnya. Dia akan pastikan softnya paling depan. Soft paling depan. Bajunya itu memang baju muslim, betul-betul muslim. Mungkin janggutnya paling panjang agaknya, mungkin lah. Kuningnya paling hitam agaknya, banyak sujudnya. Nah, jangan pula menuduh, wah ini nampaknya munafik dia ini. Bukan. Ini yang kita maksudkan ini adalah yang seperti itu digunakan sebagai cara oleh orang munafik untuk menutup kemunafikannya. Karena kalau dia terlambat umpamanya, kemudian pakaiannya sembarangan, maka apabila dia umpamanya tergelincir mengeluarkan kata-kata, nah orang cepat sekali penuduhnya. Tetapi apabila dia pandai membungkusnya dengan bungkusan ketaatan kepada Allah, maka susah orang untuk menebaknya sebagai orang munafik. Karena orang munafik, orang yang seperti kita sebutkan sebelum ini, seperti musang
musang berbulu ayam. Bagaimana induk ayam itu tidak mengetahui si musang itu adalah musang? Maka ditukarnya bulunya menjadi bulu ayam. Tapi payah juga kita memahaminya seperti apa. Tapi ini adalah pepatah di dalam bahasa kita. Bagaikan musang berbulu ayam. Tapi begitulah orang munafik, menyembunyikan kekufurannya itu. Bukan hanya kekufuran yang dalam hati yang mereka sembunyikan, tetapi penampilan mereka itu pun mereka pastikan seperti orang-orang beriman betul, bahkan orang beriman yang sangat taat, supaya tertutupi kemunafikan mereka. Mengapa mereka orang-orang munafik menutupi kekufuran? Sebab mereka berkepentingan untuk menjadi munafik. Ada kepentingan yang ingin mereka dapatkan. Kepentingan apa? Kepentingan duniawi, yaitu kalau tidak bersama Rasul, nanti kita tak dapat kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah kan pemimpin di kota Madinah. Nah, nanti kita tak dapat kebaikan dari Rasul. Umpamanya orang-orang beriman mendapat fasilitas untuk berjualan di pasar syariah yang dibangun oleh Rasul. Nanti kalau kita tidak menunjukkan kita sebagai orang beriman, kita tak dapat fasilitas. Begitu juga pada hari ini. Kita mesti ke masjid juga. Kalau tidak ke masjid, nanti waktu pilkada mereka tak pilih kita nanti. Ini contoh ini pada masa sekarang. Akhirnya ke masjid juga lah. Tapi niatnya tidak lagi sebagai keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, tidak, tetapi sebagai untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Namun hati-hati ya, karena masalah ini adalah masalah yang tersembunyi di dalam hati, tak bisa kita tebak dan pastikan dengan pandangan mata kepala kita. Maka jangan cepat-cepat menuduh orang munafik. Namun kita mesti mempelajarinya berkaitan dengan orang-orang munafik di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mengapa orang munafik tetap di dalam kemunafikan mereka sampai mereka mati? Penutup pembahasan nanti di ayat yang ketiga di penghujungnya adalah karena mereka ini kaum yang tidak mengerti. Jadi kalau dah tak mengerti, itu memang sudah susah lah itu. Tak mau belajar, kemudian apabila diajar tak mau menerima, kemudian apabila mereka ini diberi peluang, diberi waktu, diberi tangguh, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk menggunakan akal mereka. Padahal akal adalah karunia Allah yang sangat berharga. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan akal yang berharga, menyia-nyiakan waktu, kemudian menyia-nyiakan kasih sayang Allah yang memberikan tangguh kepada mereka. Mudah-mudahan dengan mempelajari 3 ayat ini kita akan semakin mengetahui tentang siapa orang-orang munafik, dan apabila kita bawa kepada diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Selanjutnya kita akan baca ayat ini, kemudian setelah itu kita akan terjemahkan secara harfiah, setelah itu barulah nanti kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لم يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا
sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumul la yafqahun. Allah berfirman, wa amma, dan adapun, alladzina fi qulubihim, orang-orang yang di dalam hati mereka, marad, ada penyakit, fazadathum, maka bertambahlah kepada mereka, yaitu ke dalam hati mereka, dengan turunnya ayat Al-Quran, surah Al-Quran. Ini kaitannya dengan ayat sebelum ini, yaitu apabila orang beriman turun surah Al-Quran, bertambah iman mereka. Nah, adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, apabila ayat Al-Quran turun, maka bertambahlah ke dalam hati mereka itu rijsan, kekufuran, ila rijsihim, ke atas kekufuran mereka. Jadi mereka sudah punya kekufuran, sudah ada kekufuran dalam hati, bertambah lagi kekufuran, bermakna kekufurannya menjadi lebih banyak. Wa matu, dan mereka itu mati, wahum kafirun, dan adalah mereka itu kafir ketika matinya. Oh, bermakna mereka terus dalam kekufuran sampai mati, bermakna mereka ini tetap di dalam kekufuran. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka bertambahlah ke dalam hati mereka itu kekufuran ke atas kekufuran yang ada pada mereka, dan mereka itu mati, dan mereka itu dalam keadaan kafir. Awala yarawna, dan apakah mereka itu tidak memperhatikan? Mereka siapa? Orang-orang munafik. Ayat masih tentang orang-orang munafik. Annahum, sesungguhnya mereka, yuftanun, diuji. Jadi mereka itu diuji fi kulli am, setiap tahun, marratan, satu kali, au marratain, atau dua kali. Jadi setiap tahun mereka itu diuji sekali atau dua kali. Ini apa maksudnya mereka diuji sekali atau dua kali ini? Thumma, kemudian, la yatubun, mereka itu tidak bertaubat. Jadi ujian tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Walahum yadzakkarun, dan tidak pula mereka itu mengambil pelajaran. Jadi ujian demi ujian berlalu begitu saja. Yaitu ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang apa yang mereka sembunyikan dalam hati, disingkap apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Mestinya membuat mereka bertaubat, karena sudah disingkap oleh Allah kebohongan yang mereka sembunyikan. Tapi mereka tak juga mau bertaubat. Kemudian ditetapkan penyakit di badan mereka, tak juga berubah. Diambil harta benda mereka, jatuh miskin, tak juga berubah. Dicerai-beraikan keluarga mereka, tak juga berubah. Banyak ujian, bencana lagi umpamanya, berbagai macam ujian ditetapkan ke atas mereka. Mereka tak berubah, mereka tidak mengambil pelajaran. Jadi mereka adalah orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya mereka itu diuji setiap tahun sekali atau dua kali. Kemudian mereka tidak bertaubat, dan tidak pula mereka mengambil pelajaran. Jadi mereka ini orang yang tidak berguna pelajaran bagi mereka. Berikutnya, wa idza ma unzilat surah, dan apabila turun suatu surah, surah Al-Quran, sudah kita terangkan sebelum ini, bukan maksudnya satu surah secara sempurna. Boleh jadi surah Al-Quran itu panjang seperti Al-Baqarah, bukan maknanya satu surah itu turun, tidak. Sebahagian dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran turun. Nah, ketika ayat Al-Quran turun, nazara, melihat, ba'duhum, sebahagian mereka, ila ba'din, kepada sebahagian yang lain. Jadi sesama munafik itu lihat-melihat. Hal yarakum min ahad, ada tak orang yang melihat kamu? Nah, pertamanya lihat-melihat, kemudian setelah itu mereka mendekat, ada tidak orang melihat kamu?
Kalau tidak ada umat Islam, orang-orang beriman melihat kamu, mari kita pergi, kita tinggalkan majlis ilmu ini. Jadi dia tengok kiri kanan juga, nampaknya tak ada. Maka orang munafik ini kadang-kadang dia beringsut-ingsut pergi keluar itu. Apa tahu beringsut-ingsut? Nah, bukan langsung dia tegak berdiri pergi, enggak. Sedikit-sedikit dia mundur, sedikit-sedikit dia mundur. Tadinya di depan, mengapa dia tidak di belakang langsung keluar aja? Kalau di belakang nanti ketahuan, nanti sebagai munafik duduk paling depan. Tapi setelah itu ulangnya sedikit-sedikit, bergerak sedikit ke belakang, masing-masing. Mari kita pergi. Nah, kata yang satu, mari. Itu matanya tak keluar suara. Keluar suara nanti ketahuan oleh orang-orang beriman lainnya. Nanti kalau sudah sampai di luar, ada tak orang yang melihat kamu tadi keluar? Nah, jadi masing-masing berkata, hal apakah yarakum, ada yang melihat kamu, min ahad, seseorang? Tak ada. Thumma, kemudian insarafu, mereka pergi. Maka dari ayat ini, di antara adab dalam majelis ilmu, jangan pergi dulu sebelum pengajian itu selesai. Siapa yang pergi dulu ada tanda kemunafikan ini. Ya, tapi kita kalau ada, mungkin dia punya alasan, mungkin ada kepentingan, ya. Sarafallah, kemudian Allah memalingkan qulubahum, hati mereka, bi annahum, sesungguhnya mereka kaum la yafqahun, tidak mengerti. Dan apabila turun surah Al-Quran, ayat Al-Quran, maka sebahagian mereka melihat kepada sebahagian yang lain, apakah ada seseorang yang melihatmu? Kemudian mereka pergi. Maka Allah memalingkan hati mereka, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. Jadi ketiga-tiga ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang sebelumnya juga sudah diceritakan, yaitu khususnya pada masa Rasulullah dahulu, orang-orang munafik tidak mau ikut berperang bersama dengan Rasul. Kemudian apabila sesama mereka, mereka akan mengeluarkan kata-kata, yang kata-kata itu adalah mengolok-olok Rasulullah atau mengolok-olok Al-Quran. Tetapi, nah ini yang berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi apabila mereka berada di majlis ilmu bersama dengan Rasul dan bersama orang-orang beriman, kata-kata itu tidak dikeluarkan lagi. Meskipun ada mereka di situ, sesama mereka tak berani mengeluarkan kata-kata. Tidak mengeluarkan kata-kata, tapi ada pula gantinya dari kata-kata itu. Apa gantinya? Lihat melihat. Mulut tidak berkata, rupanya mata sebagai penggantinya. Jadi mereka mengolok-olok dengan menggunakan tatapan mata sesama mereka. Yaitu mereka mengatakan, itu dia ayat Al-Quran turun. Mereka mencemooh, menghina, merendahkan, menista ayat-ayat Al-Quran dengan sikap mereka, yaitu saling memandang di antara mereka. Kemudian setelah itu mereka berusaha untuk meninggalkan majlis itu. Jadi ayat-ayat ini apabila kita perhatikan, bedanya dengan ayat-ayat sebelum ini, apabila sebelum ini menerangkan tentang orang-orang munafik sesama mereka jauh dari orang-orang beriman, dan sekarang pula adalah orang-orang munafik sesama mereka di tengah-tengah kumpulan orang-orang beriman. Jadi terperinci sekali ya Allah menerangkan tentang orang munafik. Seperti apa sikap orang munafik ketika jauh dari orang beriman? Idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka sesama mereka akan mengatakan, kami ini sama seperti kamu. Kita ini sama-sama kafir sebenarnya. Bukan kita beriman. Dan kita ini adalah mengolok-olok orang-orang beriman itu.
Jadi sesama mereka mengeluarkan kata-kata. Tapi ketika mereka berada di tengah orang-orang beriman, mereka tak berani mengeluarkan kata-kata. Tetapi bukan bermakna mereka tidak mengolok-olok, mereka mengolok-olok juga, tapi dengan menggunakan mata. Begitulah buruk dan dengki ya kelakuan orang-orang munafik. Setiap saat selalu mengolok-olok Al-Quran yang turun, mengolok-olok Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, mengolok-olok kebenaran. Dengan apapun mereka mengolok-oloknya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Sebenarnya dari mukaddimah tadi kita sudah mengetahui, oh ini kandungan ayat. Tapi kita ingin berlama-lama lagi dalam membahas ayat ini. Untuk apa berlama-lama? Supaya kita lebih dekat dengan ayat ini. Karena apabila terasa dekat dengan ayat ini, terbayang kehidupan yang sedang kita jalani. Betullah ayat ini. Bukan bermakna awalnya kita tidak merasa betul, enggak. Betul, terbukti bahwasanya ayat ini memang ada dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, ketika itu kita merasakan ini dia petunjuk dalam hidup. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan petunjuk ini, semakin jelas bagaimana menjalankan kehidupan ini. Ini yang kita dapatkan dari pengajian tafsir ini. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 3 ayat, yaitu perkataan wa amma, dan adapun. Nah, ketika disebut kata adapun, bermakna ayat yang sebelumnya itu bertentangan dengan ayat yang sesudahnya. Ada pertentangan. Ada pertentangan? Ya, ada pertentangan. Sebelumnya tentang orang-orang beriman, sesudahnya tentang orang-orang munafik. Ini perbedaan yang jauh sekali. Maka digunakan kata adapun. Orang-orang beriman bertambah iman mereka ketika ayat Al-Quran turun. Orang-orang munafik bukan bertambah iman, mereka tak punya iman. Yang ada dalam hati mereka adalah kekufuran, maka bertambah kekufuran mereka ke atas kekufuran yang ada. Jadi kata amma menerangkan satu lagi kumpulan yang berbeda dengan kumpulan yang sebelumnya. Kalau kumpulan yang sebelumnya tentang orang-orang beriman, ini pula tentang orang-orang munafik. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, Allah menyebut orang-orang munafik itu orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa yang ada dalam hati? Nah, ada penyakit di badan, penyakit kulit di badan, penyakit mata di badan, di mata. Penyakit apa lagi? Penyakit gigi di gigi umpamanya. Penyakit apa lagi? Penyakit jantung di jantungnya, penyakit paru-paru di paru-parunya, penyakit hati. Nah, yang dimasukkan di sini adalah penyakit hati. Ini adalah penyakit ragu-ragu, penyakit kekufuran, kemunafikan, kedengkian, kebencian. Ini semua adalah penyakit. Penyakit yang ada di dalam hati. Apa makna penyakit? Mudahnya, penyakit itu adalah yang mendatangkan rasa sakit. Nah, itu penyakit. Ada penyakit di kulit, mendatangkan rasa sakit di kulit. Penyakit mata yang mendatangkan rasa sakit di mata. Penyakit gigi yang mendatangkan rasa sakit di gigi. Penyakit hati yang mendatangkan rasa sakit di hati. Sakit hatinya. Tengok badannya sehat, tapi hatinya sakit. Umpamanya penyakit hati, dengki. Dengki, apa mana dengki? Tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Kalau orang lain mendapat kebaikan, wah, sesak nafasnya, sempit dadanya. Dia pula yang sengsara karena ada penyakit di dalam, hati. Turun ayat Al-Quran, sesak nafasnya. Apa sebab? Sebab ayat Al-Quran itu menerangkan tentang kebaikan yang dia tak suka kepada kebaikan itu. Menerangkan tentang keselamatan, dia tak suka kepada keselamatan itu.
tentang Allah Subhanahu wa taala yang akan redha kepada mereka. Mereka tak suka yang berkaitan dengan Allah, hari akhirat, syurga, mereka tak suka. Nah, apabila mereka mendengar yang tidak mereka sukai, maka mendatangkan rasa sakit di dalam hati. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit tadi yang kita sebutkan, penyakit kekufuran, kemunafikan, apalagi keraguan, kemalasan, itu juga penyakit. Kemudian apalagi kebencian, kedengkian, permusuhan dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Semua itu adalah penyakit-penyakit hati. Nah, di dalam ayat ini kata penyakit marad tidak menggunakan alif lam, bermakna menerangkan penyakit yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Tadi berapa yang kita sebut? Itu belum seberapa itu. Masih banyak lagi yang lain. Penyakit tamak, belum lagi disebut tadi, yaitu tidak pernah merasa puas. Penyakit sombong, itu juga belum disebut tadi lagi. Banyak sekali. Dan dari mana datangnya penyakit-penyakit yang banyak itu? Dari kekufuran. Kekufuran itu melahirkan banyak sekali penyakit. Nah, Allah menerangkan bahwasanya dalam hati mereka itu ada penyakit, bermakna mereka orang yang tidak dalam keadaan sehat. Badannya sehat, tetapi sebenarnya hidupnya itu sedang sakit. Maka kalau ada orang munafik, faham-faham aja lah kita itu. Jangan pula kita jadi sakit pula oleh orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Fazadathum rijsan, maka bertambahlah kepada mereka ke dalam hati mereka, rijsan ila rijsihim. Dalam terjemahan kita menjumpai kekufuran, bertambah kekufuran ke atas kekufuran yang sudah ada dalam hati mereka. Dalam hati orang munafik ada kekufuran, bertambah kekufuran ketika ayat turun. Ketika ayat turun bertambah kekufuran. Ketika ayat turun bertambah kekufuran. Melihat wajah Rasul bertambah kekufuran. Melihat orang-orang beriman bersatu bertambah kekufuran. Nah, dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kufran ila kufrihim, tapi rijsan yang sebenarnya dari sisi bahasa maknanya adalah kotoran, najis. Mengapa kekufuran itu disebut dengan najis? Sebab apabila najis itu buruk, busuk, maka kekufuran itu juga adalah busuk, buruk, kotor. Nah, jadi apabila kita benci, tak suka kepada melihat najis, bangkai, maka semestinya juga tidak suka kepada setiap perbuatan kekufuran, karena ia adalah sama-sama najis. Jadi ada rijsan yang hissiyah, yang bisa kita lihat, seperti bangkai umpamanya. Itu adalah yang bisa kita lihat. Tetapi ada rijsan tak bisa kita lihat, yaitu kekufuran yang terpendam di dalam hati orang-orang munafik. Digunakan kata rijsan di sini bermakna orang munafik itu, orang yang menyimpan kekufuran dalam hati itu kotor, najis, buruk. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata najis, betul. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka bersihkan diri, sucikan jiwa dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah. Wa matu wa hum kufar, dan mereka itu mati dan mereka dalam keadaan kafir. Oh, berarti mereka itu sampai mati mereka tetap dalam kekufuran. Ada orang yang dalam perjalanan hidupnya berubah. Ia mendapat pelajaran, kemudian dia bertaubat. Astaghfirullahaladzim, selama ini saya melakukan kemunafikan di dalam hidup. Orang menyangka saya ini beriman, sebenarnya saya tak beriman. Saya hanya mencari kepentingan duniawi. Tapi sekarang ini saya akan berhenti dari kemunafikan.
kemudian dia menebus diri, melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh, membuktikan keimanan sebagai orang-orang yang bertakwa, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang disebut dalam ayat ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang buruk, yaitu wa matu, dan mereka itu mati wahum kafirun, dalam keadaan kafir. Allahu akbar, na'udzubillah. Seperti apa mereka yang mati dalam keadaan kafir? Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu, tapi kadang-kadang kita diberi tahu. Umpamanya matinya tidak di rumahnya, matinya di neklab umpamanya. Na'udzubillah. Matinya ketika meminum minuman keras. Na'udzubillah. Matinya ketika berjudi. Na'udzubillah. Ketika mati di ruangan hotel, dia ada rumah tapi mati di kamar hotel. Didapati, na'udzubillah, telah melakukan perzinahan. Ini mati di dalam kekafiran. Jadi ada kalanya Allah memberitahukan akhir dari hayatnya itu, dan ada kalanya tidak. Wa matu wahum kafirun, dan mereka itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Nah, yang mati dalam keadaan kafir ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma lam yatubun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya mereka itu diuji oleh Allah? Semestinya dengan ujian itu mereka menjadi tersadar, kemudian mendapat pelajaran, kemudian bertaubat. Tapi rupanya tidak. Setiap tahun mereka mendapat ujian sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak juga bertaubat. Makna satu kali, dua kali dalam ayat ini jangan difahami makna angka itu betul. Oh, bermakna orang munafik itu sekali saja ya diuji dalam satu tahun, atau dua kali saja diuji dalam satu tahun. Tidak. Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau menyebutkan makna satu kali atau dua kali ini untuk menerangkan banyaknya ujian yang ditimpakan ke atas orang-orang munafik. Boleh jadi sekali, boleh jadi dua kali, boleh jadi tiga kali, empat kali, lima kali, karena ada kata atau. Dan tidak mungkin tidak diuji, pasti akan diuji, karena hidup ini adalah menjalani ujian. Ujian yang dimasukkan ke atas orang munafik inilah untuk menyadarkan. Mestinya dengan ujian-ujian itu sadar, rupanya tak sadar. Maka pertanyaan di dalam ayat ini al-istifham lit-taubih, untuk menerangkan buruknya perbuatan mereka yang diuji tetapi tidak mengambil pelajaran dari setiap ujian. Apakah mereka itu tidak memperhatikan? Nah, ini bukan untuk dijawab, bukan. Ini untuk menerangkan buruknya perbuatan orang-orang munafik yang diuji berkali-kali, badannya sakit. Ujian sebenarnya itu. Uangnya habis, bangkrut umpamanya, ujian itu. Kemudian keluarganya banyak yang menjauh, berpecah belah, bercerai-berai dalam rumah tangga. Itu adalah juga ujian. Dan berbagai macam ujian mestinya menyadarkan, ini ada yang salah dalam hidup saya ini, mestinya begitu, supaya mendapat pelajaran. Tapi summa la yatubun, kemudian ini maknanya lanjutan, sudah berlalu, tetapi yang berlalu itu dibuat berlalu begitu saja. Mestinya yang berlalu itu dijadikan pelajaran, kemudian tidak juga mereka bertaubat, walahum yadzakkarun, dan tidak pula mereka mengambil pelajaran. Maka kita jangan mengikuti jejak orang munafik, yaitu apabila ada ujian dalam hidup, cepat-cepat cari pelajaran apa yang ada di dalamnya. Pasti ada hikmah di sebalik setiap apa yang berlaku ke atas diri kita. Dapatkan hikmah itu. Allah masih sayangkan kita, waktu masih diberi sebelum kematian tiba. Mudah-mudahan
Ujian yang menimpa kita itu adalah untuk menyadarkan kita, ini kesilapan saya selama ini, astaghfirullahaladzim, maka saya mesti cari penyelesaian sekarang. Penyelesaiannya apa? Beriman, dan sungguh-sungguh beriman dengan iman yang sejati, dengan sebenar-benar beriman kepada Allah. Tinggalkan sifat-sifat kemunafikan. Ayat berikutnya, wa idza ma unzilat surah, dan apabila turun ayat Al-Quran, ini menerangkan tentang mereka berada di majlis ilmu Rasulullah. Kalau sekarang apabila tidak ada Rasulullah sudah wafat, maka ketika berada di majlis ilmu di masjid umpamanya, kemudian ada ayat Al-Quran turun, itu pada masa dahulu. Kalau sekarang ini ada ayat Al-Quran yang dibacakan, ada tablik akbar, hadirlah tokoh-tokoh masyarakat yang terhormat, nah kemudian hadirlah si fulan karena dia tinggal di masjid itu, hadir duduk paling depan. Kemudian ada ayat Al-Quran disampaikan oleh pendakwah pada waktu itu, maka orang munafik akan melihat sesama mereka, ini ayat ini tak sesuai nampaknya dengan kita, ini nampaknya menyebut tentang kita nampaknya ini. Nah, dia aja yang merasa seperti itu, padahal pendakwahnya tak tahu siapa yang ada di hadapannya, karena ayat Al-Quran disampaikan. Akhirnya dia memandang ini ayat ini mestinya dipandang dengan pandangan yang akan membawanya mendapatkan kebaikan, tapi malah dia, ini ayat ini menyusahkan kita saja, ini menyengsarakan kita, ini membuat kita menjadi tertekan, dibuatnya stres saya dengan mendengar ayat Al-Quran yang disampaikan Ustadz itu. Ini bermakna sudah merendahkan ayat Al-Quran, tidak menghormati, tidak menjadikannya sebagai petunjuk yang di dalamnya ada kebaikan. Dan apabila turun ayat Al-Quran, maka sebahagian mereka melihat kepada sebahagian yang lain, apakah ada orang yang melihatmu? Kemudian mereka pergi. Ini perlu kita lihat susunannya. Pertama adalah sebahagian mereka melihat sebahagian yang lain. Mengapa hanya disebut kata melihat di sini? Sebab berada di majelis ilmu, yang di majelis ilmu itu ada orang-orang beriman lain. Maka tak mungkin mereka akan mengeluarkan kata-kata, sebab kalau mengeluarkan kata-kata sesama munafik akan diketahui oleh orang-orang beriman, maka mereka menggunakan mata sama mereka. Seperti ini kan, mana kita tahu, rupanya ada orang munafik di kiri dan di kanan, mereka tuh pandang memandang rupanya. Kita sibuk mandang ke depan, dia sama mereka pandang memandang. Tapi kadang-kadang ketahuan juga dari depan, mengapalah mereka pandang memandang. Maka boleh jadi mereka itu, sesama mereka itu selalu berhubungan. Tidak ketika sesama mereka tanpa orang-orang beriman, bersama dengan orang beriman pun tetap berhubungan. Tidak bisa dengan kata-kata, mereka akan menggunakan mata. Kalau sekarang ini lebih mudah, mereka menggunakan media sosial sesama mereka buat grupnya. Dalam grup itu mereka akan mencela kebenaran, mencela penyampai kebenaran, mencela Al-Quran. Maka kalau kita masuk dalam kumpulan itu, mengapalah orangnya jadi seperti ini. Ya, sekarang ini ada pula Facebook kan. Apabila kita lihat di Facebook itu, maka kita lihat komentar-komentarnya antara satu dengan yang lain. Wah, ini ketahuan betul ini. Dari perkataan-perkataan itu benci kepada kebenaran atau penyampai kebenaran. Kemudian hal yarakum min ahad, apakah ada orang yang melihatmu? Bermakna ini perkataan yang dikeluarkan. Tadi adalah pandangan mata, sekarang perkataan yang dikeluarkan. Maka ada tafsirannya, dua tafsirannya. Tafsiran yang pertama adalah makna pandangan mata kepada sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain itu, makna pandangan itu adalah ada tak orang yang melihat kamu. Nah, tapi tak ada kata-kata keluar. Seperti apa itu? Pandangan mata, ada tak orang yang melihat?
Saya pun tak pandai juga bermain mata seperti itu. Nah, yang satu mengatakan tak ada. Nah, kemudian mereka berdiri, kemudian pergi supaya tidak diketahui oleh orang-orang beriman. Atau tafsiran yang kedua, yaitu apabila mereka sudah pandang memandang itu adalah untuk memandang rendah atau mengolok-olok ayat Al-Quran diturunkan. Kemudian isinya adalah ketika mengolok-olok ayat Al-Quran itu atau mengolok-olok Rasul yang menyampaikan Al-Quran itu, ada tidak dilihat oleh orang? Jangan sampai dilihat oleh orang. Kalau dilihat oleh orang ketika kita pandang memandang mengolok-olok Al-Quran, ketahuan kita sebagai orang-orang munafik nanti. Jadi penjelasannya itu bisa lebih dari satu, karena tidak ada ataf di sini, yaitu langsung saja sebahagian mereka melihat kepada sebahagian yang lain. Apakah ada orang yang melihatmu? Tidak disebut dan apakah ada orang yang melihatmu. Kalau disebut dan, boleh jadi lanjutan, tapi ini boleh jadi adalah bahagian atau menjelaskan makna melihat kepada yang lain itu apa maknanya. Maknanya adalah mengolok-olok ayat Al-Quran. Jangan sampai ketika mengolok-olok ayat Al-Quran dengan pandang memandang itu diketahui oleh orang-orang beriman, karena orang munafik takut sekali diketahui oleh orang-orang beriman. Tsumman sarafu, kemudian mereka pun pergi. Apa makna kemudian mereka pergi? Apabila mereka melihat peluang untuk bisa keluar dari majlis ilmu yang dihadiri oleh orang-orang beriman, mereka akan pergi kalau ada peluang untuk pergi. Apa sebab? Mereka tidak akan mungkin betah bersama orang-orang beriman. Jadi orang munafik itu gelisah kalau bersama dengan orang-orang beriman. Jadi kalau ada nampak yang gelisah dalam majlis ilmu, itu ada tanda-tanda kemunafikan. Sekali-kali lihat jam, berapa lama lagi nih pengajian ini. Ini orang seperti ini gelisah. Padahal orang yang beriman semakin lama bersama dengan Al-Quran semakin senang, semakin suka, semakin bahagia, semakin khusyuk. Tapi orang yang ada kekufuran, ada penyakit dalam hati, semakin banyak mendengar pengajian semakin sakit hatinya. Aduh, tambah lagi ayat ini. Aduh, ini ayat ini menyerang saya nampaknya ini. Akhirnya terkekan, terbeban dia sepanjang pengajian. Nampak dari kerut kening itu bertambah setelah pengajian. Aduh, mengadu saja. Karena ayat Al-Quran itu tepat mengenainya, maka dia tidak suka berlama-lama. Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi. Mereka pergi, Allah balas. Mereka pergi, mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka dari kebaikan. Ayat berikutnya, sarafallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Jadi mereka tadi insarafu, kata yang sama, insarafu sarafallah. Ini namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatannya berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari mereka. Allah palingkan hati mereka. Tadi sudah menghadap kepada Rasulullah, berpeluang untuk beriman, tapi karena mereka berpaling, maka Allah palingkan mereka dari beriman. Jadi mereka memilih kekufuran. Bukan Allah menetapkan mereka dalam kekufuran, tidak. Nah, mereka yang memilih kekufuran, kemudian Allah menetapkan mereka dalam kekufuran. Jadi siapa yang mesti dipersalahkan? Mereka itu yang dipersalahkan, karena ada ikhtiar di situ. Mereka memilih, pilihan mereka berpaling dengan meninggalkan majlis ilmu yang ada di situ Rasulullah dan orang beriman, maka Allah pun berpaling dari mereka, memalingkan hati mereka kepada kekufuran, kepada kesesatan. Bi annahum qaumun la yafqahun. Apa sebabnya mereka berpaling, mereka pergi? Sebab mereka tak mengerti, tak faham. Sebenarnya di majlis ilmu Rasulullah itu turun rahmat, di majlis ilmu itu ada turun ketenangan, di majlis ilmu itu
ada malaikat yang berdoa kepada Allah supaya dosa-dosa orang yang hadir di majlis ilmu itu diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Maka semakin lama berada di majlis ilmu, semakin banyak dosa itu diampuni, semakin banyak mendapatkan ketenangan dan rahmat dari sisi Allah. Tapi orang munafik tidak betah dalam majlis ilmu. Maka majlis-majlis ilmu yang diadakan itu adalah sebagai ujian dalam hidup kita ini. Apabila sudah ada kenikmatan dalam majlis ilmu, gembiralah, bermakna ada iman, dan mudah-mudahan iman itu terus bertambah di dalam hati. Ada orang yang sekarang ini semangat sekali majlis ilmu, kuliah subuh hadir, kajian duha datang, ba'da zuhur nanti datang lagi, asar sekarang tablik akbar hadir lagi, antara maghrib dengan isya juga ikut serta, setelah isya pun juga pulang ke rumah sebelum tidur dengar lagi ceramah yang rekamannya. Ini ada tanda iman itu bertambah dalam hati. Tapi kalau sudah merasa merasa bosan, kemudian ada tak suka kepada majlis ilmu, itu ada pertanda ada penyakit di dalam hati. Ada penyakit, cepat segera sembuhkan sebelum mati. Karena apabila ada penyakit kemudian disembuhkan, kembali pulih. Tapi kalau ada penyakit kemudian tidak disembuhkan, nanti penyakit itu membawa kepada kematian. Bukan badan yang mati, tapi yang mati hatinya. Kalau hati sudah mati, maka nanti mata hati itu sudah tidak melihat lagi. Kalau mata hati sudah tak melihat lagi, yang benar, yang salah tak bisa dibedakan, yang baik, yang buruk tak bisa dibedakan, yang halal, yang haram tak bisa dibedakan, kawan, lawan tak bisa dibedakan, jalan ke surga, jalan ke neraka tak bisa dibedakan. Itu kalau sudah mati mata hati. Karena hatinya mati, maka mata hati pun juga mati. Kalau sudah mati, maka dia nanti akan menjadi keras. Kalau hati sudah keras, maka dia akan lebih keras dari batu. Dan kalau sudah keras, tertutup, maka tidak akan mungkin berubah lagi. Dan dalam keadaan seperti itu terus sampailah ia mati sebenarnya. Mati sebenarnya nyawanya tercabut dari badannya dan dia mati dalam kekufuran, seperti yang disebutkan di ayat yang ke-125. Jadi 3 ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang munafik, dan mudah-mudahan insyaallah kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Bukan kita saja, tapi juga ahli keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Karena kemunafikan itu adalah penyakit yang akan mendatangkan rasa sakit, bukan hanya pada kita, tapi juga kepada pasangan hidup kita, kepada ahli keluarga kita, bahkan kepada masyarakat dan umat kita. Maka Rasulullah SAW menjaga umat ini, menjaga para sahabat yang beriman dari menyelusupnya orang-orang munafik di tengah-tengah mereka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.